Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fisika lagi bersama saya Nurianti Retnowulan. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi 2 yaitu tentang pengukuran. Jadi apa mengukur itu? Mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang akan diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Dalam pengukuran memerlukan alat ukur yang sesuai, yang kemudian ditentukan sebagai satuan pengukuran. Misalnya kita mau mengukur panjang suatu buku, maka kita menggunakan alat ukur panjang, yaitu bisa berupa penggaris atau mistar ataupun meteran. Contohnya lagi kita mau mengukur suhu tubuh manusia, berarti kita memerlukan alat ukur suhu, yaitu berupa termometer. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang itu ada beberapa alat. Yang pertama yaitu ada mistar atau penggaris atau meteran. Yang kedua yaitu ada jangka sorong. Dan yang ketiga yaitu ada mikrometer skrup. Yang pertama yaitu mistar dan meteran. Jadi ciri-cirinya mistar dan meteran itu sama. Yaitu sama-sama mempunyai satu skala, yaitu skala utama. Mistar dan meteran umumnya menggunakan satuan cm dalam pengukurannya. Mistar dan meteran mempunyai skala terkecil 1 mm dan tingkat ketelitiannya 0,5 mm. Lalu, bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan mistar atau meteran? Contohnya, kita akan mengukur panjangnya sebatang kayu dan didapat hasil pengukurannya seperti gambar di atas. Bisa kita lihat bahwa panjang kayu melewati garis panjang di titik 3 cm dan melewati garis yang pendek sebanyak 7 garis. 7 garis pada garis pendek ini bisa kita tulis 7 mm atau sama dengan 0,7 cm. Berarti bisa disimpulkan bahwa panjang kayu adalah 3,7 cm. Yang kedua yaitu jangka sorong. Ciri-cirinya, jangka sorong itu mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yaitu skala pada rahang tetap, dan skala nonius yaitu skala yang ada pada rahang geser bawah. Pada jangka sorong, umumnya satuannya dinyatakan dalam cm. Jangka sorong mempunyai skala terkecil hingga 0,1 mm dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam. Bisa kalian lihat gambarnya. Berarti untuk mengukur diameter dalam, kita menggunakan rahang atas. Dan juga bisa digunakan untuk mengukur diameter luar. Pada gambar untuk mengukur diameter luar kita menggunakan rahang bawah. Dan bisa juga untuk mengukur kedalaman suatu benda, misalkan kedalaman sebuah pipa. Berarti kita menggunakannya gurat ukur kedalaman seperti pada gambar. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Jadi ini cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Misalnya kita akan mengukur panjangnya sebuah paku dan didapat hasilnya itu seperti gambar di atas. Langkah yang pertama, kita harus tahu dulu skala utama dan skala noniusnya. Skala utama yaitu skala pada rahang tetap ini. Dan skala nonius yaitu skala pada rahang geser yang di bawah ini. Skala utama berada di titik 1, nolnya ini melewati titik 1,1, satuannya itu dalam cm. Dan skala nonius itu kita lihat antara garis yang di bawah sama yang di atas itu yang lurus, itu garis di angka berapa? Bisa kita lihat bahwa yang lurus yaitu ada di angka 6. Garis atas dan garis bawahnya itu lurus. Itu menunjukkan skala noniusnya. Berarti skala nonius bisa kita tulis 6.
Dan untuk skala nonius harus dikalikan dengan skala terkecil jangka sorong yaitu 0,1 mm. Sehingga bisa kita tulis bahwa skala utamanya tadi adalah 1,1 cm dan skala noniusnya 6 dikali 0,1 mm atau sama dengan 0,6 mm. Kalau kita jadikan ke cm hasilnya yaitu 0,06 cm. Kemudian kita jumlahkan antara skala utama dan skala noniusnya. Berarti 1,1 cm ditambah 0,06 cm. Sehingga hasilnya yaitu 1,16 cm. Berarti hasil pengukuran dari panjangnya paku yaitu 1,16 cm. Dan yang terakhir yaitu micrometer skrup. Untuk bagian-bagian mikrometer skrup bisa kalian lihat pada gambar di samping. Ciri-cirinya mikrometer skrup itu mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius, sama dengan jangka sorong ya. Kemudian umumnya satuan mikrometer skrup itu ditulis dalam milimeter. Berarti mikrometer skrup itu bisa digunakan untuk mengukur benda yang lebih kecil lagi. Dan mikrometer skrup lebih teliti dibandingkan jangka sorong karena mempunyai skala terkecil hingga 0,01 mm dengan tingkat ketelitiannya 0,005 mm. Jadi kegunaan mikrometer skrup itu bisa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda dan ketebalan suatu benda. Misalkan kita mau mengukur tebalnya selembar kertas, kita bisa menggunakan mikrometer skrup. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup? Ini contohnya, misalkan kita akan mengukur tebalnya sebuah bola, tebalnya sebuah bola kecil. Dan didapat hasilnya seperti gambar di atas. Bisa kita tentukan dulu skala utama dan skala noniusnya. Skala utama yaitu di titik 3,5 mm. Dan skala noniusnya kita lihat garis pada skala nonius yang lurus dengan garis skala utama, yaitu di titik 10, 11, 12, di titik 12. Berarti skala noniusnya yaitu 12 mm. Sama untuk skala nonius harus dikalikan dengan skala terkecil mikrometer skrup yaitu 0,01 mm. Sehingga bisa ditulis bahwa skala utamanya tadi yaitu 3,5 mm dan skala noniusnya 12 dikalikan 0,01 mm sehingga hasilnya adalah 0,12 mm. Kalau sudah menentukan skala utama dan noniusnya, baru kita jumlahkan keduanya. Setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 3,62 mm. Berarti tebalnya sebuah bola tersebut yaitu 3,62 mm. Itu materi tentang pengukuran panjang. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.